Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK melaksanakan tes tahap akhir bagi calon pimpinan KPK hari ini. Proses wawancara terhadap Capim KPK dilaksanakan secara terbuka mulai pukul 8 pagi tadi dan dihadiri oleh perwakilan dari KPK dan juga dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi. Kita langsung bergabung bersama rekan kami Aulia Pane. Aulia, sudah berapa Capim KPK yang sudah diwawancara? Iya Robert, sejak pukul 8 tadi pagi hingga saat ini sudah ada 3 orang calon pimpinan KPK yang menjalani tes akhir wawancara terbuka di Gedung Setnek Jakarta Pusat ini. Dan saat ini yang baru saja selesai melakukan wawancara yakni adalah Alexander Marwoto, Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat. Dan sejumlah pertanyaan ini dilontarkan kepada Alexander Marwoto oleh tim Pansel KPK. Ini perihal ataupun masalah-masalah hukum, terutama mengenai masalah korupsi, dan dalam kapasitas Alexander sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor. Dan sebelumnya yang terlebih dahulu menjalani tes adalah Maman Suherman, ini dari Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Jenderal Sudirman. Dan yang kedua adalah Agus Raharjo, ini Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Dan memang masing-masing calon pimpinan KPK ini menjalani sesi wawancara terbuka selama 1 jam dengan 2 penanya utama dari panitia seleksi, sedangkan anggota panitia seleksi yang lain ini juga berhak menanyakan segala hal yang berkaitan dengan kompetensi dan juga track record semua calon. Dan saat ini sudah ada 19 orang calon pimpinan KPK yang akan menjalani wawancara tahap akhir. Ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama ini adalah hari ini sebanyak 7 orang Capim, selanjutnya besok tanggal 25 Agustus juga 7 orang Capim, dan terakhir tanggal 26 Agustus ini sebanyak 5 orang Capim. Robert. Ya Aulia, lalu apakah ada tanggapan dari ICW terhadap calon-calon pimpinan KPK yang akan diseleksi? Ya Robert, memang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Anti Korupsi dan juga ICW ini juga hadir di sini untuk menyaksikan secara langsung wawancara terbuka ini. Dan tadi juga dari ICW menyampaikan sudah menyerahkan nama-nama atau nama-nama daftar hitam yang terdeteksi memiliki transaksi mencurigakan kepada tim panitia seleksi. Dan menanggapi hal ini, tadi kami sempat mewawancarai Betty Alis Jahbana yang merupakan juru bicara tim Pansel KPK, yang menyampaikan bahwa tim Pansel sendiri ini sudah memiliki mekanisme khusus dalam menyaring informasi tersebut, dan tidak hanya memverifikasi ke Capim KPK saat tahap wawancara, namun Pansel juga ini telah membentuk tim tracking independen guna menjaring informasi yang masuk. Dan tadi juga dari perwakilan ICW menyampaikan kepada kami bahwa menanggapi positif beberapa calon yang sudah menjalani wawancara, namun mereka enggan menyebutkan siapa-siapa saja yang masuk ke daftar calon hitam ataupun yang terdeteksi memiliki rekening yang mencurigakan. Dan berikut adalah wawancara kami dengan peneliti ICW Tama S. Langkun. Soal cek bermasalah kan kemarin sudah disampaikan ya kepada pihak panitia seleksi ya, artinya memang biar mereka sendiri yang nanti bisa menjawab dan mengkonfirmasi. Tetapi untuk yang hari ini menurut saya sih beberapa hal kelihatan positif ya. Kenapa? Karena tadi dari mulai kemampuan sendiri dan pengalaman ya, dia menjelaskan bagaimana kemudian dia mengembangkan soal e-procurement, kemudian juga dia menjelaskan pertanyaan pansel terkait dengan gagasan-gagasan presiden yang berhubungan dengan elektronik atau II itu ya. Nah itu dia jawab dengan sangat baik menurut pandangan saya. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang juga terkonfirmasi terkait dengan harta, karena pansel berulang kali menanyakan soal harta kekayaan. Yang kalau tadi dalam penjelasannya hal tersebut semuanya terklarifikasi ya. Bagaimana kemudian dia memperoleh harta, bahkan dijelaskan secara detail, misalnya bagaimana dia mendapatkan tanah yang di Cariu, kemudian tanah kapling yang di BSD dan lain sebagainya. Jadi kalau yang saya lihat sejauh ini berjalan dengan cukup baik. Ya Robert, dari 19 Capim ini nantinya akan dikerucut menjadi 8 Capim, dan selanjutnya nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Untuk sementara Robert, kembali ke Anda di studio.